Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan setelah membahas bangsawan Prancis, kali ini kami kembali membawa kalian semua untuk membahas kekaisaran Rusia. Membahas seorang Grand Duchess yang dianggap paling cantik dan mempesona di masanya. Dirinya adalah Grand Duchess Alexandra Losifovna dari Rusia yang juga merupakan nenek moyang keluarga kerajaan Inggris, Yunani, Rumania, Yugoslavia, dan Spanyol. Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas raja terakhir Prancis yakni Louis XVI yang berakhir tragis dengan guillotine, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Terlahir dengan nama Alexandra Frederick Henriette Pauline Marianne Elizabeth, dirinya lahir pada tanggal 8 Juli 1830 dan merupakan putri dari Joseph Adipati Saxe-Altenburg dan Adipati wanita Amelia dari Württemberg. Kedua orang tuanya memiliki 6 putri dan Alexandra adalah putri kelima mereka. Alexandra sendiri mempunyai 5 saudara perempuan yakni Mary, Pauline, Henriette, Elizabeth, dan Louis. Pada musim panas tahun 1846, Alexandra mulai bertemu dengan Adipati Agung Konstantin Nikolaevich dari Rusia ketika sang Adipati mengunjungi Altenburg. Adipati Agung Konstantin adalah putra kedua Nicholas I, Kaisar Rusia, dan permaisuri Alexandra Feodorovna yang sebelumnya adalah putri Charlotte dari Prusia. Selama di Altenburg, Konstantin tinggal selama beberapa hari di kastil ayah Alexandra. Kunjungannya ke sana pun sebenarnya juga telah diatur oleh bibi Alexandra, yakni Grand Duchess Elena Pavlovna yang terlahir sebagai putri Charlotte dari Württemberg. Ibu Elena dan Alexandra keduanya merupakan keturunan Frederick II Eugenie, Adipati Württemberg. Elena menikah dengan Adipati Agung Michael Pavlovich, adik laki-laki Tsar Nicholas I. Oleh karena itu, Elena Pavlovna adalah bibi Konstantin karena pernikahan dan bibi Alexandra sejak lahir. Elena mempunyai pengaruh yang kuat terhadap Konstantin, yang mengagumi kecerdasan dan pandangan progresifnya. Dia memiliki minat sastra dan musikal, mendirikan Saint Petersburg Conservatory, dan Konstantin muda sering menghabiskan waktu di rumah dan salon Elena di Saint Petersburg. Konstantin adalah seorang intelektual dan liberal, sedangkan Alexandra adalah seorang konservatif dan bersemangat tinggi. Meskipun temperamen mereka berbeda, mereka berdua memiliki minat yang sama dalam musik dan menikmati bermain duet di piano. Konstantin terpikat oleh kecantikan muda Alexandra. Alexandra sendiri merupakan gadis yang tinggi, ramping, dan menarik. Konstantin dengan cepat menjadi tergila-gila dan sangat ingin menikahi Alexandra. Alexandra baru berusia 16 tahun dan Konstantin saat itu telah berumur 19 tahun. Akhirnya mereka bertunangan, tetapi harus menunggu 2 tahun lagi sebelum akhirnya bisa menikah. Alexandra tiba di Rusia pada 12 Oktober 1847 dan disambut oleh banyak kemeriahan dan perayaan populer dengan kerumunan orang yang bergembira memenuhi jalan-jalan dan balkon. Dikatakan bahwa Alexandra sangat mirip dengan saudara perempuan tunangannya, yakni Grand Duchess Alexandra Nikolaevna yang meninggal saat melahirkan, sehingga calon ibu mertuanya menangis pada pertemuan pertama mereka karena dilihat bahwa calon menantunya saat ini sangat mirip dengan putrinya. Pada bulan Februari 1848, Alexandra berpindah agama ke Ortodoksi Rusia, mengambil nama Grand Duchess Alexandra Losifovna yang mencerminkan nama ayahnya Joseph.
Alexandra dan Konstantin menikah di istana musim dingin di Saint Petersburg pada 11 September 1848. Konstantin menerima istana marmer di Saint Petersburg sebagai hadiah pernikahan dari orang tuanya. Strelna di Teluk Finlandia yang diwarisi Konstantin ketika berusia 4 tahun adalah tempat peristirahatan pasangan suami istri tersebut. Grand Duchess Alexandra Losifovna yang lincah menaruh minat khusus pada lahan di Strelna, mendirikan sekolah berkebun gratis, tempat dia mengajar kelas sendiri. Ada juga mainan edukatif untuk anak-anak, yakni tiang kayu dan trampolin untuk senam dan kabin salah satu fregat Konstantin yang dipindahkan. Setahun setelah pernikahan mereka, Konstantin mewarisi istana Pavlovsk yang terletak 19 mil di selatan Saint Petersburg dari pamannya, Adipati Agung Michael Pavlovich. Masyarakat diperbolehkan masuk ke taman bagus di pekarangannya. Keluarga Grand Dukal mendukung gedung konser mengesankan yang terletak di stasiun Pavlovsk yang terbukti populer di kalangan kelas menengah dan menarik nama-nama seperti Johann Strauss II, Franz Liszt, dan Hector Berlioz. Alexandra dan Konstantin kemudian memperoleh istana Oryanda di Crimea yang awalnya dibangun oleh Tsarina Alexandra Fedorovna dan diserahkan kepada putra keduanya untuk masa pensiunnya. Konstantin dan Alexandra memiliki 6 anak. Yang pertama, Nikolai Konstantinovich yang lahir pada tahun 1850. Nantinya, dirinya menikah pada tahun 1882 bersama Nadjeda Alexandrovna von Dreyer. Yang kedua, yakni Olga Konstantinovna yang merupakan Ratu Helena. Dirinya lahir pada tahun 1851, menikah pada tahun 1867 dengan George I dari Yunani dan merupakan nenek moyang Felipe VI dari Spanyol dan Charles III dari Inggris. Yang ketiga, Vera Konstantinovna yang lahir pada tahun 1854, menikah pada tahun 1874 dengan Adipati Eugene dari Württemberg. Yang keempat, yakni Konstantin Konstantinovich yang lahir pada tahun 1858, menikah pada tahun 1884 bersama Putri Elizabeth dari Saxe-Altenburg. Yang kelima, yakni Dmitri Konstantinovich, lahir pada tahun 1860 namun meninggal tanpa menikah. Dan yang terakhir, Vyacheslav Konstantinovich yang lahir pada tahun 1862 juga meninggal tanpa menikah. Pada tahun 1867, putri sulung Alexandra, yakni Olga, menikah dengan Raja George I dari Yunani. Dia baru berusia 16 tahun dan Konstantin awalnya enggan putrinya menikah begitu muda. Pada bulan Juli 1868, anak pertama Olga lahir dan diberi nama Konstantin untuk menghormati sang kakek. Awal mula pernikahan putri mereka bertepatan dengan dimulainya keretakan pernikahan Alexandra dan Konstantin. Meskipun usianya baru 40 tahun, perjuangan dan kerja keras Konstantin pada dekade sebelumnya, yakni reformasi angkatan laut dan peradilan, pembebasan para budak telah menuakan secara prematur. Ketika saudaranya Tsar Alexander II menolak reformasi yang menandai dekade pertamanya naik tahta, pengaruh Konstantin mulai berkurang dan dia mulai lebih fokus pada kehidupan pribadinya. Setelah 20 tahun menikah, dia menjauh dari istrinya. Beban kerja Konstantin yang berat serta perbedaan pandangan dan kepentingan politik pasangan ini selama bertahun-tahun perlahan-lahan merusak hubungan mereka. Segera, Konstantin beralih ke tempat lain untuk keintiman seksual. Pada akhir tahun 1860-an, Konstantin berselingkuh dan simpanannya mengandung seorang putri tidak sah yang nantinya lahir bernama Mary Kondoso. Pada tahun 1880-an, Mary dikirim ke Yunani, kemudian menjadi asisten pribadi saudara tirinya, yakni Ratu Olga. Mary sendiri akhirnya menikah dengan seorang bankir Yunani. Segera setelah kelahiran Mary, Konstantin mulai hubungan baru. Sekitar tahun 1868, Konstantin mulai mengejar Anna Vasilyevna Kuznetsova, seorang penari muda dari Saint Petersburg Conservatory. Dia adalah putri tidak sah dari balerina Tatiana Markianovna Kuznetsova dan aktor Vasily Andreyevich Karetstigin. Anna 20 tahun lebih muda dari Konstantin dan pada tahun 1873 dia melahirkan anak pertama mereka yang ternyata dengannya Konstantin memiliki 5 anak. Konstantin memberikan simpanannya tersebut sebuah dacha yang besar dan nyaman di tanah miliknya di Pavlovsk.
Dengan demikian menempatkan keluarga keduanya di dekat Alexandra. Dengan tindakan ini, Konstantin memberikan amunisi kepada musuh-musuh politiknya dan masyarakat Rusia bereaksi terhadap skandal tersebut dengan memihak istrinya yang menderita, yakni Alexandra yang dinilai berusaha menanggung perselingkuhannya dengan bermartabat. Pada tahun 1874, skandal baru meletus ketika diketahui bahwa putra tertua Alexandra dan Konstantin, Adipati Agung Nikolai Konstantinovich, yang menjalani kehidupan yang terbuang dan memiliki ide-ide revolusioner, telah mencuri 3 berlian berharga dari sebuah ikon di kamar tidur pribadi Alexandra, dibantu oleh simpanannya, yakni seorang pelacur Amerika. Lantas, putra Alexandra yang berusia 24 tahun tersebut dinyatakan bersalah, kemudian juga dinyatakan gila dan dibuang seumur hidup ke Asia Tengah. Dan lagi-lagi, Alexandra kembali mengalami pukulan pahit ketika pada tahun 1879, putra bungsunya, Vyacheslav, meninggal secara tak terduga karena pendarahan otak. Pada bulan Juni 1889, cucu perempuan Alexandra yang berusia 18 tahun, Putri Alexandra dari Yunani, kembali ke Rusia untuk menikah dengan Adipati Agung Paul, yang merupakan adik dari Tsar Alexander III. Menjelang akhir perayaan pernikahan, Konstantin menderita stroke. Hal ini diikuti pada bulan Agustus 1889 dengan stroke parah yang membuatnya tidak dapat berjalan atau berbicara. Selama 3 tahun sisa hidupnya, Konstantin tinggal bersama istrinya di istana favorit istrinya di Pavlovsk dengan bangunan sayap untuk dirinya sendiri. Dia dikurung di kursi mandi dan Alexandra memastikan bahwa Konstantin tidak boleh berhubungan dengan simpanannya dan keturunan tidak sahnya. Cucu Alexandra, Christopher dari Yunani, menulis dalam memoirnya bahwa Konstantin menjadi sangat frustasi karena berada di bawah kendali Alexandra sehingga suatu hari dia menjambak rambutnya dan memukulinya dengan tongkatnya. Mengingat Christopher baru berusia 4 tahun pada saat kematian Konstantin, sulit untuk mengetahui kebenaran penuh dari cerita ini. Ketika Konstantin meninggal pada bulan Januari 1892, Alexandra mengatur agar simpanannya, yakni Anna, mengunjungi Pavlovsk dan berdoa di samping tempat tidur Konstantin. Nicholas II sedang berlibur di Finlandia ketika dia mengetahui kematian Grand Duchess Alexandra Losifovna, janda Grand Duke Konstantin Nikolaevich. Alexandra, yang meninggal pada tanggal 6 Juli 1911 di Saint Petersburg, tepat 2 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-80, dan pemakamannya diadakan 6 hari kemudian. Kaisar tiba dengan kapal pesiarnya, tetapi dia tidak ditemani istrinya Alexandra yang dikatakan dalam kondisi kesehatan yang buruk. Upacara peringatan singkat diadakan untuk mendiang Grand Duchess di Istana Marmer. Nicholas dan beberapa adipati agung membawa peti mati di bahu mereka dan kemudian meletakkan peti mati tersebut di mobil jenazah yang menuju ke benteng Saint Peter dan Saint Paul. Anggota keluarga kekaisaran mengikutinya dengan berjalan kaki. Banyak penonton dan pasukan berbaris di sepanjang rute. Ranting pinus simbol kebangkitan dibuang ke jalan. Putra sulung Alexandra, Adipati Agung Nicholas Konstantinovich, yang diasingkan ke daerah terpencil di Rusia, tidak diberi izin untuk menghadiri pemakaman ibunya. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari seorang Grand Duchess Alexandra Losifovna yang terkenal memiliki kecantikan dan keanggunan di masanya. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.